Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan teman-teman, setiap perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, tumbuh, menikah, hingga kembali pada Sang Pencipta, semuanya tetap meninggalkan jejak. Jejak itu tidak hanya tersimpan dalam ingatan keluarga, tapi juga dalam sebuah sistem milik negara. Disinilah catatan sipil berperan. Catatan sipil adalah lembaga atau sistem administratif yang mencatat setiap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta perubahan status lainnya. Setiap catatan ini dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, mulai dari akta kelahiran hingga akta kematian. Pencatatan sipil bukan sekedar administrasi, tapi kewajiban hukum yang mengikat setiap warga negara. Dasar hukumnya jelas. Pertama, ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal 2 ayat 1 yang menetapkan bahwa setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan identitas wajib dicatatkan di instansi pencatatan sipil. Kedua, peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 yang mengatur tata cara pelaksanaannya, mulai dari mekanisme pelaporan hingga standar pelayanan Dukcapil. Selanjutnya nomor 3 ada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Beberapa Permendagri yang juga menjadi dasar teknis pelaksanaan pencatatan sipil termasuk Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 40 tahun 2019. Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Permendagri nomor 96 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya nomor 4 ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun bersifat lama dan sebagian sudah tidak berlaku secara langsung, KUHP Perdata masih menjadi acuan dalam hal pencatatan sipil yang berkaitan dengan status hukum seseorang. Misalnya dalam hal perkawinan, pasal 26 sampai dengan 35, kelahiran dan asal-usul anak dan kematian pewaris. Nah teman-teman, fungsi catatan sipil yang pertama sebagai fungsi pencatatan, di mana dia mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian. Nah dia juga menjadi bukti hukum yang sah atau status perdata seseorang. Terus yang kedua sebagai fungsi pembuktian, yang dimana akta catatan sipil ini adalah bukti otentik. Apa yang tercatat dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Terus yang ketiga sebagai fungsi perlindungan hukum, yang dimana dia menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak dan warga negara. Contohnya seperti hak waris, status anak, dan perkawinan yang sah. Selanjutnya fungsi keempat, yaitu fungsi identifikasi. Yang pertama, menjadi dasar penertiban KTP, KK, dan dokumen kependudukan lain. Yang kedua, membantu mengenali identitas hukum warga negara. Selanjutnya yang kelima, fungsi statik dan kebijakan. Yang pertama, data catatan sipil digunakan untuk perencanaan, pembangunan, dan kebijakan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, terdapat jenis-jenis peristiwa yang dicatat, yaitu 1. Tentang kelahiran. Setiap orang yang baru lahir harus melapor agar supaya memperoleh akta kelahiran. 2. Perkawinan. Pencatatan dilakukan agar supaya perkawinan sah secara administrasi negara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perceraian, yaitu dicatat setelah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang keempat ada kematian, yaitu untuk memperoleh akta kematian sebagai bukti sah administrasi. Dan yang kelima ada perubahan status atau nama, yaitu dia termasuk pengesahan anak, pengangkatan anak, atau perubahan kewarganegaraan. Nah, teman-teman tahu nggak sih akibat hukum jika tidak dicatat? Peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, atau kematian yang tidak dicatat di catatan sipil tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum dan hilangnya hak-hak keperdataan seperti hak waris dan administrasi kependudukan.
Nah, adapun akibat hukum jika tidak dicatat. Nah, jika suatu peristiwa hukum tidak dicatatkan secara resmi di lembaga yang berwenang, maka status hukumnya menjadi tidak diakui oleh negara. Akibatnya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut tidak dapat dilindungi atau dibuktikan secara hukum.